Kembali lagi di webinar Anak Vokasi Zaman Now Mengenal Vokasi Lebih Dekat. Masih barengan sama saya Sahil Mulahela, ada Kapten Vincent Raditya dan juga ada Bimo Kusumo yang Instagramnya udah pada centang biru. Oh, belum ya? Belum. Juga ada Pak Wikan dan juga ada Mbak Gita Safitri di Zoom bersama kita dan juga teman-teman semuanya. Selamat sore yang sudah pada bergabung. Kami ingatkan lagi bahwa seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Kami sudah melakukan tes COVID-19 untuk memastikan kami semua terbebas dari COVID-19 dan dinyatakan negatif sehingga acara hari ini bisa terselenggara langsung di studio dan juga melalui Zoom. Dan tentunya kami semua di sini juga menjaga jarak. Jadi 3M memang harus terus dilakukan supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Kita lanjut lagi. Saya masih pengen ngobrol lagi sama Kapten Vincent juga. Tadi ada quotes yang bagus dari Franklin Delano Roosevelt. Beliau bilang katanya, cara tercepat untuk meraih sebuah kesuksesan itu adalah dengan melakukan apa yang kita takutin. Saya kebetulan melakukan itu juga karena dulunya saya takut sama radio. Ketika saya terjun, justru radio menjadi sumber utama pendapatan saya saat ini. Dan saya sekarang udah 15 tahun gitu. Nah, apakah anak-anak yang sekarang ini, teman-teman yang semua yang sedang menonton, harus mencari cara supaya mereka itu tahu tujuan hidupnya dengan melakukan apa yang mereka takutin juga? Kalau saya kira tergantung pribadi masing-masing. Ada yang memang sukanya ngelawan apa yang dia takutin. Ada yang memang hati-hati. Saya tuh benar-benar strategik. Saya benar-benar hati-hati di setiap langkah saya. Saya nggak mau memaksakan diri saya kalau memang tidak terukur. Kalau memang menurut saya ini tidak bisa saya capai, tinggalkan. Jadi dalam kehidupan saya selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Jadi seiring dengan perjalanan waktu saya berjalan, opsi selalu ada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Maka dari itu ketika kalian melihat saya bagaimana saya berkembang, mulai dari hanya seorang pilot, saya kembangkan semua usaha saya di bidang aviasi juga. Saya bangun juga sekolah pilot, terus sampai semua itu adalah choice, pilihan yang saya pilih. Tapi itu semua harus terukur. Saya ketika ada kesempatan saya membangun sekolah pilot, ya kan? Waktu itu ada yang ngajak kerjasama dan lain sebagainya. Apakah mungkin? Apakah terukur? Ternyata terukur. Mari kita kerjakan. Tapi ada banyak sekali yang memang tidak terukur. Saya tidak lakukan. Jadi kalau konsepnya itu melakukan sesuatu yang di luar dari comfort zone kita, mungkin berbeda. Saya suka ketika saya lihat coba, apa chance saya untuk menjadi seorang YouTuber? Ya kan saya dari kecil pengen lihat orang jadi artis enak ya. Iya. Ya kan, bener kan? Iya. Ya udah saya mau jadi YouTuber saya bilang. Terus saya ngomong dari dulu kalau saya ngomong kayak gitu, adik saya sama saudara saya ketawain. Saya bilang, "Dek, Koko mau jadi seseorang, Koko mau jadi YouTuber." Hah? Lu jadi YouTuber? Diketawain sama dia. Dia katanya nggak ada tampang, nggak cocok katanya. Nggak, lu mau jadi YouTuber apa? Pesawat kan belum ada. Jadi orang lain semua pada bilang dari dulu setiap langkah saya orang pada ngatain nggak cocok. Kayak saya dulu dagang mobil dulu sebelum saya jadi seorang pilot tuh dagang mobil. Saya duduk gitu kan di showroom jualan, orang dagang mobil kayak engkok-engkok duduk kayak gitu kan. Besoknya kipas ya. Iya. Besoknya saya bilang, ini kayaknya bukan passion saya bilang. Saya mau jadi pilot. Itu semua satu keliling, lu gila ya dia bilang. Ini 180 derajat berbeda dunia nih dia bilang gitu. Udahlah saya capek dengan ini, saya mau jadi pilot aja udah. Akhirnya saya jual, saya berangkat jadi pilot dan saya jadi. Begitu juga dengan YouTuber. Ini adalah hal yang sebenarnya nyolek-nyolek yang tadi dibilang. Kalau ini bukan hal yang saya takutkan, saya bukan. Tapi ini di luar comfort zone saya. Comfort zone saya adalah di mana saya terbang sebagai pilot dan tidak lebih. Kalau kata Pak Wikan, terbang sambil vlogging ya. Itu dia, benar. Nah itu yang membuat saya, it's a challenge. I like challenge. Saya suka challenge diri saya sendiri. Bisa nggak saya melakukan ini? Saya lihat terukur atau tidak. Kalau terukur bisa saya capai, saya coba. Walaupun ada risiko gagal. Setiap yang saya lakukan ada risiko gagal, tapi kalau chance berhasilnya lebih tinggi, akan saya coba.
Dan kebanyakan yang saya lakukan semuanya lumayan berhasil. Tapi bagaimana caranya anak-anak kita saat ini ya, teman-teman kita semua yang lagi pada nonton ini bisa punya mental baja seperti seorang Captain Vincent gitu. Walaupun di underestimate sama orang tapi tetap punya kemauan untuk mencapai impiannya gitu loh. Nggak, hidup ini it's all about risk management. Sama seperti saya bawa pesawat. Tugas saya adalah bagaimana saya menjaga pesawat ini dan penumpang saya aman. Caranya adalah saya jaga. Ada awan di depan, kalau memang ada tempat yang saya bisa aman ke kanan, nggak kena awan, saya tahu di jalan itu pasti aman, maka saya jalan ke sana. Dengan begitu resiko yang saya ambil akan lebih besar selamat daripada enggak. Hal itu juga yang saya terapkan dalam hidupku. Setiap langkahku selalu kulihat, kira-kira kalau saya jalanin ini gimana? Nggak ada sesuatu hal yang pasti. That's all. Waktu saya zaman mau jadi pilot juga saya nggak tahu apakah saya bisa dapat jadi pilot atau enggak, bisa dapat kerja nggak tahu. Kan itu kita investasikan biaya sekolah pilot yang belum tentu saya tahu. Tapi dicoba dan dijalanin, ternyata bisa. Kalau kita percaya dan kita yakin. Nah itulah yang saya bilang, sebenarnya apapun cita-citanya, walaupun kata dia susah, walaupun pilotnya lagi susah, dan ada loh orang yang dapat yang berhasil masuk. Selalu ada chance of sukses. Makanya apapun yang kita mau, jangan takut. Selama kita udah terukur dulu nih, jangan sampai nggak terukur nih, di luar kemampuan kita misalnya nih. Ini kita mesti keluar biaya sekolah misalnya besar nih, 1 miliar. Dan kita sudah coba berbagai macam, kita luangkan waktu kita 5 tahun untuk di bidang itu ternyata nggak dapet. Kita harus pikir kembali apakah itu worth it atau tidak untuk kita kejar. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan it's all about risk. Bisa berhasil, bisa tidak. Kalau Anda tidak siap dengan resiko gagal, kayak saya menjadi YouTuber, saya bisa gagal. Siap nggak kamu gagal? Kalau kita tidak siap gagal, jangan mencoba. Tapi orang yang punya mental baja, ketika dia gagal, dia jatuh, dia naik lagi. Itu bukan gagal. Gagal itu adalah ketika dia stop, berhenti mencoba. Dan dia nggak bangkit lagi. Jadi intinya adalah ada kemauan dan juga selalu memotivasi diri sendiri untuk terus men-challenge diri sendiri seperti yang Kapten Vincent bilang. Kalau saya men-challenge untuk jadi pilot dari kecil sampai sekarang masih nggak kesampaian. Izinnya nggak keluar dari orang tua. Makanya main ke tempat Kapten Vincent waktu itu ke flight deck itu seneng banget. Ya Allah, selama ini cuma main jadi pilot meja doang, main flight simulator gitu kan. Saya kasih simulator yang benar-benar simulator besar tuh. Makanya itu keren banget. Itulah banyak orang yang pengen jadi pilot yang tidak tercapai, maka itu simulator saya buat teman-teman digunakan. Dan antusiasmenya ternyata tinggi ya. Betul. Luar biasa. Mas Bimo, kalau Mas Bimo sendiri apakah melakukan ini merupakan comfort zone dari kecil, nggak pengen nyoba hal-hal baru lagi gitu? Hal-hal baru mungkin lebih ke ininya aja ya, apa sih namanya, modifikasinya seperti apa, lalu pengembangannya seperti apa gitu ya. Karena kalau dipikir ya ini sudah dalam jalur saya, memang dari kecil sudah dalam jalur saya. Kalau tadi Mas Sahil bilang tadi siapa tadi? Quote-nya dari siapa? Franklin Delano Roosevelt. Nah, itu dia. Oke. Sekarang kan zaman sekarang demen banget ya kita ngeluarin dengan quote seperti itu ya. Gampang banget kita untuk belajar dari orang luar gitu, mengutip quote dari orang luar. Saya nggak mau kalah nih. Ini yang kita suka, yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebentar, nanti kacamatanya keinjek tuh. Betul juga ya. Bisa Iya jatuh kan? sih. Ngeluarin quote, kacamata keinjek, nggak enak dong. Quotation jadinya. Bukan quote itu. Oke. Saya rasa selain dari diri kita sendiri atau teman-teman yang sedang Zoom gitu ya, saya agak bergeser sedikit ke mungkin umuran-umuran seperti kita ini sudah menjadi orang tua gitu ya, orang tua yang anak-anak kita nih hidup di zaman yang sangat berbeda dari kita dulu kecil. Saya mau mengutip satu quote dari Simon Sinek, kalau tahu. Itu ada salah satu motivator dari luar lah ya. Ada satu yang itu jadi selalu pegangan saya. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu goals-nya apa. Nah itu bisa diterapkan mungkin ke orang tua zaman now gitu ya, ke anak-anaknya. Jadi apalagi dengan sekarang sore hari ini dengan tema anak vokasi zaman now, mengenal vokasi lebih dekat, itu udah benar-benar dibuka sekali oleh teman-teman dari Kementerian Pendidikan, ada Pak Wikan juga di sini, kayak ya sudah orang tua harus tahu nih,
anak gua tuh senangnya di mana ya, gitu. Apa ya kira-kira goalsnya dia, gitu. Jadi Support orang tua penting support sekali. orang tua penting. Salah satu supportnya adalah saya sepakat dengan Kapten Vincent tadi, mitigasinya. Oke. Kira-kira apa ya nanti yang harus dilakukan anak gua? Oke, gua masukin ke yang tadi Pak Wikan sudah jelaskan gitu. Ada D4, ada segala macam gitu. Yang penting anak itu bener-bener tahu apa goalsnya dia gitu. Oke. Dan kalau dipikir lagi sekarang banyak banget kok caranya untuk kita bisa support anak kita. Dan kalau tadi berbicara gagal, orang tua tuh selalu bilang ya, udah tenang aja, kita tuh selalu belajar dari proses gitu ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Tapi ingat, gagal itu adalah hasil dari proses. Oke. Jadi ya gagal itu ada di dalam proses. Iya. Jadi nikmatilah prosesnya gitu. Nikmatilah prosesnya. Jadi jangan, "Oh, udah Kak, tenang aja. Jangan tenang-tenang terus, kita kasih tahu gitu kalau gagal itu ada dalam sebuah proses yang bisa membuat kita selalu upgrade dan akhirnya kita tahu goals kita tuh apa gitu. Ini keren banget quote-nya ini. Ini quote dari Mas Bimo Kusumo, bukan? Jangan dong. Kalau Kalau quote saya pribadi, ini saya mikir nih 25 tahun kali saya mikir. Saya berpikir gitu ya. Saya mikir kalau dulu orang tua saya tuh selalu bilangnya jangan pernah pelit ilmu karena kita dapat ilmu dari orang yang gak pernah pelit sama kita. Sampai akhirnya saya di usia ini saya punya satu quote, ini asli quote saya nih. Jika kita nggak bisa melakukan hal-hal besar, kita lakukan hal-hal kecil tapi dengan niat yang besar. Oke. Itu aja cukup gitu. Nice. Gak usah mikir hal-hal besar dulu, tapi kita lakuin hal-hal kecil tapi niat kita besar. Kapten Vincent jadinya. YouTuber iya, pilot iya, punya sekolah aviasi dan lain-lain. Dari apa? Niat yang besar. Oke. Gitu. Cap, penyiar radio jangan diambil ya Cap. Ya. Nggak bakat. Gue nggak bisa tuh 2 jam ngomong nggak stop nih kayak gini nih. Nggak bakat ini. Kita berikan aplaus dulu yang meriah dong untuk narasumber kita sore hari ini, luar biasa. Dan sekarang saya pengen masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dari WhatsApp. Ini ada dari Hairunisa dari SMA Negeri 1 Majene. Mungkin ini pertanyaan untuk ke Pak Wikan, apa langkah selanjutnya dari pendidikan vokasi agar jauh lebih berkembang lagi? Karena masih banyak khususnya para siswa yang belum tahu dan mengerti seperti apa itu sebenarnya pendidikan vokasi. Dan yang kedua, bagaimana memunculkan atau menciptakan minat di balik suatu bakat yang dimiliki oleh para pelajar. Monggo Pak Wikan. Ya, terima kasih Mas Ayu. Saya tambahin dikit informasi bagaimana kita akan mengimprove terus pendidikan vokasi. Tadi saya sudah nyebut link and match. Saya tambahin link and super match. Tidak hanya sekedar tanda tangan MOU antara vokasi dan industri, foto-foto masuk koran, itu belum link and match. Levelnya harus sampai menikah, sampai punya anak. Nah, sehingga link and match yang kita jadikan kebijakan utama pendidikan vokasi ini adalah ada 8 paket minimal. 1, kurikulum harus super sinkron dengan industri dan dunia kerja. Kurikulum. 2, soft skill dan karakter itu harus tahu bagaimana cara ngajarnya, yaitu dengan project based learning. 3, guru tamu, expert dari industri, minimal harus ikut ngajar di vokasi minimal ya 50 jam per semester per prodi. 4, magang atau internship minimal 1 semester itu minimal, baik SMK maupun perguruan tinggi vokasi. 5, sertifikasi kompetensi, ya, tidak hanya ijazah tapi juga sertifikasi kompetensi. 6 dan seterusnya, termasuk riset terapan dan sebagainya, mungkin nggak akan saya sebutkan karena cukup panjang. Nah, ini yang harus dipahami oleh oleh seluruh generasi muda kita. Tapi kembali ke yang tadi itu, yang disampaikan Kapten Vincent, kemudian disampaikan oleh Mas Bimo. Mas Bimo itu mungkin lahir aja, itu sudah nggak nangis itu, langsung merdu itu suaranya. Selamat ulang tahun vokasi Indonesia. Mungkin ya, lahir aja sudah merdu suaranya ya, apalagi sekarang jadi voice talent. Jadi orang tua dan anak itu please, jujurlah apa yang menjadi passion, apa menjadi bakat dan goals. Itu tadi sepakat sekali. What's the goal? Kalau mau ke Surabaya, dari Jogja mau ke Surabaya, ya jangan ke Jakarta. Itu mirip Kapten Vincent itu.
mau ke Surabaya dari Jogja malah ke Jakarta masuk apa tadi teknik komputer kan IT itu balik lagi terus balik ke pilot gitu kan mau jadi pilot kok malah mau apa jadi programmer gitu ya meskipun mungkin bisa tapi mungkin nggak menikmati. Nah where is your destination itu the goal dan beranilah untuk jujur bahwa mungkin ini saya baru pengalaman ya saya ada saudara itu dia punya 2 anak. Ketika satu anak itu pengen masuk arsitek, bapaknya lega. Wah, anakku masuk arsitek karena bapaknya tahu tentang arsitek. Nah, anak kedua unik. Dia tuh senengnya tentang dinosaurus dan sejarah binatang purba. Ya, saya bilang itu bisa masuk arkeologi. Unyeng itu. Saudara saya itu arkeologi. Terus kerjanya apa nanti ya? Itu duitnya dari mana? Itu juga Mas Mbak Gita. Jadi goalnya itu selalu duit, padahal the happiness itu kan nggak hanya sekedar uang, tetapi bekerja dengan passion. Do what you love and love what you do. Be whatever you want to be, but please be the best. Jadi silahkan pilih what you want to be, tapi be the best. Kalaupun mau jadi arkeolog, sampai the best itu dicari sampai ke ujung dunia. Nah ini saya sampaikan ke yang bertanya tadi, segeralah jujurlah apa passionnya. Saya dulu masuk D3, Captain Vincent, Mas Bimo. Saya D3. Kenapa saya masuk D3 teknik mesin? Apa karena saya sudah paham? Enggak. Zaman dulu itu saya nggak paham apa itu D3. Karena saya nggak diterima di S1, saya masuk D3. Terpaksa itu, stres itu Mas Sahil. Itu dunia terasa gelap ya, apalagi kalau malam ya, gelap sekali itu. Pokoknya stres saya dulu. Dan saya nggak ada passion, nggak ada goals. Wah itu 1 tahun saya hanya cuma pengen masuk S1 lagi. Itu mirip menikah tanpa cinta. Itu belajar tanpa passion, itu menikah tanpa cinta, nggak ada semangat. Saya ingat kok ikut UMTN lagi, gagal lagi gitu ya. Akhirnya saya sampai selesai D3, tapi saya menemukan passion akhirnya. Tapi saya ingat selama 3 tahun D3 itu, Mas Sahil, saya itu ditolak 10 cewek. Waduh. Gak ada yang mau sama saya. Serius ini, itu semua ada di Facebook semua ya, udah saya kepo satu-satu. Tapi alhamdulillah mereka bahagia dengan suami masing-masing, menurut foto Facebook mereka. Tapi ya itu gambaran masa lalu kita. Anak D3 itu loser. Maka D3 saya upgrade jadi sarjana terapan saja sudah setara S1, D4. Kalau butuh tenaga kerja teknis, D2. Mas Sahil mungkin gitu. Saya juga pengen viral kayak Mas Sahil, tapi saya nggak berani sama istri saya, jadi saya nggak berani viral kayak Mas Sahil. Baik, saya mungkin kalau lihat Pikinaki gitu, ngerai-ngerai pakai bahasa Rusia, Dayana, itu saya juga pengen muda lagi. Gitu, bisa kenalan sama cewek Kazakhstan gitu ya, saya YouTuber Kapten Vincent, tapi subscriber saya cuma 1/50-nya Kapten Vincent, jadi saya belum. Baik, tapi ya sudah punya penghasilan ini tadi dari Mbak gitu untuk traktir. Ya, Pak Wikan, ini tadi dari Mbak Hairunisa, dia ini ada dari wilayah gempa yang dilanda gempa baru-baru ini. Kita doakan semoga cepat pulih. Kita doakan semoga segera berlalu cobaan ini. Kuatlah kita akan terus bersama saudara-saudara kita di Majene dan sekitarnya. Oke, kita juga masih bersama Mbak Gita Savitri, cuma ini ada pertanyaan lagi yang ditanyakan ke Pak Wikan, mungkin bisa dijawab secara padat dan singkat dari Nurdin di Yogyakarta. Bagaimana terobosan kebijakan pemerintah saat ini dalam kurikulum pendidikan vokasi, mengingat dalam pandangan umum lulusan vokasi itu masih dianggap miring dalam dunia industri dan dunia kerja? Saya, Mas Sahil. Iya, Pak Wikan. Iya Pak. Singkat ya. Tadi saya sudah 1. Hard skill turunkan, soft skill tingkatkan. Oke, itu 1. 2, kurikulum harus super sinkron dengan industri dan dunia kerja. Jadi kalau dunia kerja itu butuh nasi pecel, kita masak nasi pecel, jangan masak gado-gado. Apalagi masak nasi kecap nggak jelas. Duduk bersama dengan industri, mau bikin apa, ayo kurikulum dibikin bersama. Resep makanan ibaratnya ya, dibikin bersama, dimasak bersama. Jadi guru vokasi, dosen vokasi bersama praktisi industri ngajar bersama. Kurikulumnya itu. Dan magang minimal 1 semester magang. Kemudian Mas Menteri juga akan merilis Kampus Merdeka, program untuk vokasi yaitu micro kredensial. Jadi anak-anak vokasi nanti boleh 1 semester itu
keluar dari kampus, magang di industri sambil training sertifikasi industri baik dalam maupun luar negeri, pulang itu akan diakui setara 1 semester kredit di di kurikulum. Macam-macam ya, terobosan kita macam-macam. Tapi yang jelas vokasi dan industri dunia kerja jangan cuman pacaran atau cuman link and match, cuman MOU, tapi harus link and super match sampai level menikah lah istilahnya, sampai bikin anak bersama industri. Itu mirip Jerman itu. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Febiaruna Maulida, kelas 7 SMPN Purworejo di Jawa Tengah. Ini ditanyakan ke Pak Wikan, cuma saya pengen sebelum Pak Wikan menjawab, saya pengen bertanya dulu ke Mbak Gita Savitri. Gimana cara meyakinkan diri untuk memilih sekolah vokasi sebagai pilihan terbaik kita? Mbak Gita mungkin bisa diberikan masukannya untuk Mbak Febiaruna Maulida. Kalau jalan ninja aku adalah selalu bikin mind map sih, supaya kita bisa benar-benar jelas memvisualisasikan gitu apa yang ada di otak kita. Karena kadang-kadang otak tuh suka terlalu banyak kabutnya gitu kan, jadi makin lama makin mikir, overthinking, akhirnya berpikirnya nggak produktif. Nah kalau saran aku sih dari Maulida ya, Mas Hail namanya, itu dia paling bikin mind map tentang minat dia apa gitu, apa yang dia sukain, terus kira-kira bakat apa yang dia punya gitu kan. Nah kalau minat itu tuh sebenarnya kan ada orang yang suka berpikir bahwa kita tuh passion tuh cukup satu aja gitu. Sebenarnya kalau manusiawinya kita bisa loh untuk suka banyak hal gitu. Kayak Captain Vincent sebelum dia akhirnya jadi pilot dia banyak lagi ngerjain yang lain gitu kan. Terus kayak aku suka content creating tapi aku juga anak chemistry gitu-gitu, dan yang lain juga seperti itu. Bakat pun begitu gitu kan. Kita mungkin sering berpikir bahwa gue cuma suka gambar tapi ini sebenarnya cuma hobi dan gue sebenarnya nggak jago-jago banget, tapi ternyata yang namanya bakat itu juga mesti diasah supaya jadi jago banget gitu kan. Jadi harus di breakdown betul-betul sih, baru nanti dipikirkan kita mikirin ke faktor luar seperti misalnya ada masukan dari orang tua, terus misalnya masukan dari teman-teman kita misalnya, terus kita ngelihat industri lagi seperti apa gitu, terus itu semua bisa kita pikirin sih dan bisa kita cari jalan tengahnya sampai kita nemuin kira-kira bidang vokasi apa nih yang kira-kiranya tuh paling ideal untuk keadaan kita gitu. Oke. Pak Wikan, boleh dikasih penjelasan sedikit bagaimana meyakinkan diri kita untuk memilih sekolah vokasi tadi, Pak? Mbak Gita menurut saya sudah strongly benar ya, mind map dan sebagainya ya. Ditambah dengan diskusi dengan sebanyak-banyaknya orang, nggak cuma orang tua, tetangga, atau mungkin berani untuk ngajak makan malam calon dosennya untuk dijelasin apa sih mau diajarkan. Gimana sih prospek lulusan ke depannya, dan dunia akan berubah kemana sih? Kan beberapa dosen lebih bisa menjawab itu semua. Oh ternyata nggak cocok ya saya kerja di situ ya. Kayak saya kerja jadi pilot, nggak cocok saya. Karena saya itu kangenan sama istri mungkin ya, jadi nggak cocok ya jadi pilot. Mungkin saya cocoknya jadi YouTuber rumahan mungkin ya. Nah itu memang harus diperdalam, diskusi, ngajak orang tua terutama. Saya tambahin itu aja. Tapi Mbak Gita strongly correct menurut saya. Oke, baik, terima kasih Pak Wikan sama Mbak Gita, terima kasih. Dan teman-teman, kita masih akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tapi setelah yang mau lewat ini jangan kemana-mana, tetap di webinar Vokasi Zaman Now.